Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang hari ini bukan karena kami hebat, tapi karena kami butuh Engkau pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, hidup ini penuh dengan pilihan, tantangan, dan kadang juga kebingungan. Tapi satu hal yang kami mau pastikan, pagi ini kami nggak mau berjalan tanpa suara Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau duduk diam sejenak di hadapan Engkau. Kami mau buka hati kami, buka telinga rohani kami. Karena kami rindu satu hal, mendengar Engkau berbicara. Jangan biarkan firman hari ini cuma lewat di telinga, tapi biarlah masuk ke dalam hati dan mengubah kehidupan kami. Kalau ada yang datang hari ini dalam keadaan letih, hibur mereka lewat firman-Mu. Kalau ada yang datang dengan hati yang berat, lembutkan mereka dengan firman-Mu. Kalau ada yang sedang mencari arah, tunjukkan jalan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Urapi yang membagikan firman pada hari ini. Jadikan mulut hamba-Mu ini menjadi saluran kasih dan kuasa-Mu. Supaya bukan cuma kata-kata yang keluar, yang didengar, tapi ada urapan yang bekerja. Karena kami percaya Tuhan, satu firman dari Tuhan itu bisa mengubah masa depan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum saya memberikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Kris Sukatmono. Istri saya bernama Filia Yosunarto. Saya mempunyai 3 orang anak, Carola, Axelian, dan Niklaus. Dan saat ini saya melayani sebagai gembala bersama dengan Bapak Pendeta David Handioko di Gereja MDC Masa Depan Cerah Bandar Lampung, dan juga saya sebagai pemimpin kesan. Judul firman saya hari ini adalah diperlengkapi untuk hidup secara bermutu. Sesuai dengan janji yang Tuhan Yesus sampaikan menjelang Ia naik ke surga, ya. Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai saudara melalui kehadiran Roh Kudus yang tinggal dan memenuhi hidup setiap orang percaya. Katakan amin. Ingat saudara, Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri. Allah yang penuh dengan kuasa, hikmat, kasih dan kesetiaannya tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dan kehadiran Roh Kudus itu memberi kuasa, katakan kuasa, kepada kita. Mengubah kehidupan kita, menuntun kehidupannya kita, dan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang perlu kita kobarkan. Sehingga kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kehidupan yang bermutu. Katakan bermutu. Berkualitas. Tidak sia-sia. Dan hidup kita jadi penuh makna. Makanya saya mau bilang begini. Umur setiap kita bisa naik. Setuju gak? Tingkat stres bisa naik. Asam urat bisa naik saudara. Kolesterol bisa naik, tapi berita baiknya hari ini adalah Roh Kudus turun. Amin. Untuk saya dan saudara, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Untuk itulah judul firman saya hari ini adalah diperlengkapi untuk hidup secara bermutu. Ya, bermutu. Sebuah kehidupan yang bermutu dan bukan di dalam kesia-siaan. Istilahnya jangan sampai sendok hilang dicari. Sedangkan ketika kita sudah hilang dari peredaran, malah tidak seorang pun yang merasa kehilangan. Artinya adalah kita ada atau tidak ada di dalam dunia ini tidak ada bedanya. Semasa kita ada, keberadaan kita tidak membawa manfaat bagi lingkungannya kita. Dikala kita tidak ada lagi juga, toh tidak ada juga yang merasa dirugikan.
Saya berharap tidak seorang pun di antara saudara yang hidup seperti demikian. Hari ini kita akan belajar dari kisah Petrus dan Yohanes, dua orang murid Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-8, dicatat bagaimana Roh Kudus menolong mereka berdua dalam mengatasi keterbatasannya mereka dan menyanggupkan mereka untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang bermutu. Mari kita baca ayat-ayat tersebut secara bertahap. Kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga terlebih dahulu. Saya bantu bacakan buat saudara. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat-ayat yang baru kita baca ini, saudara, mencatat peristiwa yang terjadi tidak lama sesudah peristiwa pencurahan Roh Kudus atas para murid Yesus di hari Pentakosta, yaitu yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ke-41. Pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 itu sungguh mengubah kehidupan para murid Kristus. Semula, saudara, mereka adalah orang-orang yang pengecut sehingga lari meninggalkan Yesus seorang diri ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani. Terlebih lagi ketika mereka mendengar dan melihat bahwa Yesus, guru mereka, telah diadili, disiksa, serta disalibkan. Maka di dalam perasaan takut, mereka bahkan bersembunyi, saudara, di dalam ruangan yang pintu dan jendelanya tertutup. Namun, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ditulis bahwa sejak Roh Kudus memenuhi mereka, maka para pecundang tadi berubah menjadi para pemenang. Tanpa rasa takut, mereka berani bersaksi di depan umum bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Katakan amin. Selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ketiga yang kita pelajari hari ini, ditulis sebuah kisah. Suatu hari ketika Petrus dan Yohanes sedang berjalan masuk ke dalam bait Allah, mereka berjumpa dengan seorang yang lumpuh sejak lahir. Artinya orang yang tidak disebutkan namanya ini adalah orang yang dalam kondisi tidak berdaya. Setuju ya saudara ya? Yang hidup dengan meminta-minta sedekah kepada orang lain. Itu adalah gambaran dari orang yang hidupnya dalam keadaan terpuruk, saudara. Dan seakan-akan tidak memiliki hari esok yang dapat diharapkan. Namun perjumpaannya dengan Petrus dan Yohanes itu mengubah masa depan orang lumpuh tersebut. Karena seperti yang ditulis di ayat yang ke-8 yang nanti akan kita baca, perjumpaan tersebut mengakibatkan orang yang lumpuh itu sekarang dapat berjalan serta melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, apakah yang menyebabkan perubahan yang sangat besar tersebut? Mari kita baca ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Mereka ini adalah Petrus dan Yohanes menatap dia, yaitu si orang lumpuh. Dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku,
Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, perjumpaan Petrus dan Yohanes dengan orang yang lumpuh sejak lahir dan hidup dengan meminta-minta sedekah ini telah mengubah kehidupan dari orang lumpuh tersebut. Dan bukan itu aja. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-21. Peristiwa mujizat yang dialami orang lumpuh tadi mengakibatkan banyak orang lain jadi memuliakan nama Allah. Ya. Dari kisah Petrus dan Yohanes ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang hidupnya bermutu. Yang mengerti katakan amin. Ada 3 pelajaran. Apa itu hidup yang bermutu? Seperti yang dicontohkan oleh Petrus dan Yohanes. Poin yang pertama, hidup dengan tujuan yang mulia. Di Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, pandanglah kami. Artinya Petrus meminta agar orang itu memberi perhatian terhadap apa yang ia ucapkan dan ia lakukan. Lalu di ayat yang ke-6 ia berkata lebih lanjut, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Saudara, saya mau klarifikasi dulu saudara. Pandangan yang terjadi di sini jangan salah sangka ya saudara. Jangan dikira ini pandangan romantis. Kalau pandangan romantis gini nah. Nah, itu pandangan romantis. Nah, itu pandangan romantis saudara. Enggak begitu. Ya. Petrus dan Yohanes ini tidak sekedar lewat di depan pengemis lumpuh itu. Mereka berhenti, menatap, dan memang betul terjadi sebuah eye contact ya. Tapi ini adalah eye contact rohani. Yang menghubungkan iman dengan kuasa Tuhan. Ada sebuah visi atau tujuan di balik tatapan mereka. Gini saudara, awal yang saya mau jelaskan di sini adalah bahwa hidup di setiap kita itu harus dimulai yang namanya ada tujuan. Setuju nggak saudara? Ya, saudara contohnya kalau saudara naik taksi, pasti yang pertama ditanya oleh supir taksi itu apa? Mau kemana dek? Mau kemana pak? Saudara kalau ditanya sama supir itu, kan nggak mungkin saudara bilang, bawalah aku bang kemanapun engkau pergi. Aku milikmu bang. Itu kan najis.com kan saudara ya. Ya. Ada yang kayak gitu? Boleh angkat tangan? Ada sebuah kutipan menarik bagi orang yang gak punya tujuan hidup yang jelas di dunia ini. Itu sama seperti orang yang berenang dalam kegelapan di tengah lautan. Dia berenang di tengah kegelapan, cuma tenaga doang yang habis, tapi don't know kemana tujuannya. Dia gak tahu kemana arahnya. Sekalipun mereka mungkin melakukan sekolah, berpendidikan, bekerja, sibuk melakukan apapun. Seringkali mereka melakukan sesuatu sebenarnya itu bukan tujuan hidup mereka. Iya, tapi seringkali mereka hidup karena sekedar ikut-ikutan. Saudara, hidup tanpa arah, tanpa tujuan, itu melelahkan loh. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa hidup dengan tujuan itu menguatkan. Katakan amin. Nah,
tujuan hidup kita sebagai orang percaya dapat diketemukan melalui pencipta saya dan saudara. Dan pencipta kita adalah siapa? Adalah Allah yang mulia. Katakan amin. Apa itu mulia? Mulia itu megah, besar, agung, luar biasa. Jadi Allah yang mulia itu adalah Allah yang besar, megah, dan luar biasa mengagumkan. Jadi tujuan hidup orang percaya karena berasal dari Allah yang besar, megah, mengagumkan itu tentunya jauh lebih besar daripada sekedar tujuan hidup berkeluarga. Jauh lebih besar ya dari sekedar mencari uang, beranak cucu dan sebagainya. Itulah kenapa kalau kita menjalankan tujuan hidup yang berasal dari Allah yang mulia, makanya disebut tujuan hidup yang mulia. Yang mengerti katakan amin. Tujuan hidup yang mulia dari Tuhan dapat kita temukan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Bunyinya seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kehadiran Roh Kudus bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi para murid Yesus saja. Roh Kudus yang menyertai, tinggal dan memenuhi para murid adalah agar mereka semua dapat menjadi saksi Kristus. Katakan saksi Kristus. Itulah tujuan yang mulia yang dapat menghasilkan kehidupan yang bermutu. Pertanyaannya adalah, apa sih Pak saksi Kristus itu? Ya kan? Saksi Kristus itu adalah orang yang menyatakan siapa Yesus itu. Melalui perkataannya, melalui perbuatannya, melalui kehidupannya. Agar orang lain bisa mengalami kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan. Simpelnya, tujuan yang mulia itu adalah tujuan hidup yang dampaknya bukan cuma untuk kita sendiri loh. Tapi buat kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Amin. Kita balik lagi ke kisah Petrus dan Yohanes. Saat Petrus dan Yohanes menatap si lumpuh, mereka bukan cuma melihat sekedar kasihan, tapi ada sebuah tujuan mulia di situ, yaitu menyatakan kuasa Tuhan, dan orang yang mengalaminya nanti akan memuji nama Tuhan Yesus. Itu tujuan mulia. Jadi kalau hidup saudara mau terus semangat dan tidak membosankan, hari ini, pagi ini, ada satu rahasia yang saya bagikan kepada saudara. Siapapun saudara saat ini, apapun profesi saudara saat ini, dasar kehidupan saudara harus ada tujuan hidup yang mulia. Katakan amin. Di setiap aktivitas saudara, ayo jadilah saksi Kristus. Saya yakin saudara akan menjalani hidup menjadi tidak membosankan. Ada sebuah gairah-gairah baru, dan bahkan hidup saudara akan menjadi makna dan bermutu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kadangkala saudara, dalam hidup ini Tuhan sudah kasih sinyal loh ke kita supaya kita bertobat. Ya bertobatlah gitu loh. Ada banyak orang mau badai kehidupannya reda. Dia sudah tahu nih, Tuhan izinkan badai supaya dia
seharusnya bertobat ya. Tapi dia nggak tobat-tobat. Dosanya jalan terus, malah makin jadi saudara. Dia doa sama Tuhan. Tuhan, benar udah berseru dia. Aku udah gak kuat lagi dengan badai ekonomi ini Tuhan. Utang-utangku banyak. Banyak. Nah saudara ya. Doanya sih serius. Gak salah-salah, itu udah benar poinnya di situ. Tapi masalahnya setelah doa, judol lagi. Uang habis dipakai judol, lalu dia pinjol. Uang pinjol dapat dipakai lagi buat judol. Dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai iblis lihat dia, menyala abangku. Salut iblisnya juga sama dia saudara. Main terus. Aduh, belum gacor nih. Tahu juga istilahnya kan, belum gacor nih. Abis ini gacor pas ini, menang nih. Saya mau bilang ya saudara ya. Kalau saudara pinjol, yang ditelepon cuma saudara sendiri nggak apa-apa. Saudara pinjol, yang ditelepon itu pendeta. Iya. Selamat siang Pak Kris. Ya siang. Bapak kenal yang namanya ini? Oh iya Pak. Nama Bapak dinyaminkan sebagai pinjaman online. Darah Yesus. Tapi Pak saya nggak pakai loh Pak. Udah Pak, kasih tahu dia aja, bayar. Apakah cukup sampai di situ saudara? Enggak. Ditelepon terus saudara, sampai saya ngeblok nomor itu yang berbeda-beda saudara. Dari nomor yang gak dikenal. Saya mau bilang saudara, bertobatlah. Bilang sama-sama, bertobatlah. Amin. Coba saudara tanya sama orang rumah, selama ini doain aku gak sih? Pasti orang rumah bilang, iya doain. Doain supaya kamu cepat dipanggil Tuhan. Maksudnya itu udah saking kesel.com. Coba saudara tanya sama orang sekitar saudara, udah kesel belum sama kehidupan saudara? Ayo hari ini masuk ke tujuan mulianya Tuhan. Amin. Tujuan Tuhan bukannya kita gak mau menikmati berkat saudara. Tapi Tuhan mau kita hidup secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang selebih-lebihnya. Gitu. Berikanlah kami makanan yang setumpe-tumpenya. Gitu. Kan enggak kan saudara. Ada sebuah kisah nyata. True story. Pada bulan Juni 2022. Sebuah kejuaraan dunia renang artistik di Budapest, Hungaria. Anita Alvarez, perenang artistik asal Amerika berdarah Meksiko. Tampil sangat luar biasa. Gerakannya anggun, penonton kagum, juri bertepuk tangan. Semua tampak sempurna saudara dalam penampilannya dia ini. Tapi tidak ada yang sadar. Tiba-tiba Anita kesulitan bernapas. Dia kehilangan kesadaran, tubuhnya sempat melayang selama beberapa detik, dan mulai tenggelam perlahan-lahan ke dasar kolam. Penonton belum menyadarinya, begitu juga dengan para juri, mereka masih sibuk bertepuk tangan. Tapi ada satu orang, yaitu pelatihnya, bernama Andrea Fuentes, menyadari ketidakberesan ini. Dia tahu Anita, dia tahu anak didiknya, tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk muncul kembali ke permukaan. Ia merasa situasi ini udah gak beres nih. Tanpa ragu,
Andrea, pelatihnya, terjun dengan pakaian lengkap, berenang lurus ke bawah, dan menarik tubuh Anita kembali ke atas. Di momen itu, Andrea menyelamatkan nyawa Anita. Kisah ini membuat saya berpikir, merenung. Begitu juga dalam kehidupan ini, saudara. Banyak dari kita sedang terlihat baik-baik saja dari luar. Bisnis kita makin moncer, karir cemerlang, muka kita cerah, seger, pasang senyum juga bagus, seperti nggak ada terjadi apa-apa yang jelek. Orang-orang mungkin sedang bertepuk tangan atas pencapaian saudara, prestasi saudara, atas pelayanan yang saudara lakukan. Tapi sebenarnya, mohon maaf ya, mungkin saudara sedang menuju tenggelam. Tenggelam dikarenakan dosa tersembunyi selama ini. Luka batin, kepahitan, kecewa, stres. Dan dalam momen itu, sebenarnya kita butuh yang namanya Roh Kudus. Amin. Karena manusia bisa tenggelam, bahkan tanpa disadari orang lain. Tapi Roh Kudus tahu. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu kedalaman hati kita. Dia tahu kita harusnya sudah muncul loh ke permukaan. Tapi ternyata belum. Roh Kudus itulah yang turun ke kedalaman hidup kita. Menarik kita kembali keluar dari ketenggelaman. Dan membawa kita kembali ke tujuan mulianya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi masalahnya bukan di Roh Kudusnya, saudara. Roh Kudus itu selalu siap menolong. Masalahnya, kita mau denger gak bisikannya? Roh Kudus itu berbisik melalui setiap firman yang kita dengar. Berbisik melalui hati nuraninya kita. Berbisik saat kita berdoa. Berbisik lewat sahabat Roni. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Tapi kalau kita menolak, kalau kita lebih percaya, lebih menikmati tepuk tangan hingar-bingar dunia daripada suara Roh Kudus, maka kita akan tenggelam makin dalam sampai kehilangan kesadaran rohani. Ya, hari ini, kalau saudara merasa mulai tenggelam, saya mau ngajak saudara, ayo dengar bisikan rohani itu. Itu bukan suara penghakiman, tapi itu suara menolong saudara. Ya, Pak, Bu, adik-adik sekalian, ingat kata-kata ini. Simpan dalam hati saudara. Aku masih punya Roh Kudus. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, bilang dalam diri saudara, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan kecewa. Aku tidak akan khawatir lagi. Aku tidak akan putus asa. Aku tidak akan kompromi lagi terhadap dosa. Saya mau katakan hari ini, pagi ini harus menjadi pagi kekuatan bagi saudara, katakan amin. Pagi ini harus menjadi pagi kebangkitan bagi saudara, katakan amin. Pagi ini harus menjadi pagi kemuliaan bagi saudara, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Roh Kudus yang tidak hanya mau mengangkat saudara, tapi dia mau tinggal dan memulihkan kehidupan saudara. Bukan sekedar saudara akhirnya punya kehidupan yang berhasil, tapi punya kehidupan yang bermutu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan berhenti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua, hidup dengan bertindak sesuai dengan tujuan yang mulia. Di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Prinsipnya begini sederhananya. Setelah punya tujuan, kita harus bertindak. Amin. Petrus bertindak. Ia memegang tangan kanan orang itu, menarik dan membantu orang itu untuk berdiri. Langkah yang diambil sesuai dengan tujuan, yaitu agar orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Sesederhana itu, saudara. Sebuah langkah lanjutan yang gak perlu dipikir pakai ribet. Ya kan? Setelah orang lumpuh didoakan, supaya sembuh dan bisa berjalan, langkah selanjutnya apa? Ya coba diajak berdiri dan berjalan. Sesimpel itu saudara cara berpikirnya. Itu yang disebut tindakan iman yang mengakibatkan mujizat terjadi. Dan tujuan Petrus dan Yohanes untuk menolong orang itu jadi terwujud. Jadi kalau sudah punya, setiap dari saudara punya tujuan yang mulia. Langkah selanjutnya harus ada tindakan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Katakan amin. Karena tujuan yang tidak diikuti dengan tindakan untuk mewujudkannya menjadi tidaklah berguna. Karena pada dasarnya yang membedakan visi dan impian kosong adalah apakah orang itu menindaklanjuti suatu tujuan dengan langkah-langkah yang sesuai atau tidak. Kalau dia menindaklanjutinya dengan tindakan yang selaras dengan tujuan tadi, maka tujuan yang mulia itu merupakan visi yang akan membuahkan hidup yang bermutu. Tapi kalau orang tadi yang tidak melakukan apapun untuk mewujudkannya, maka ia sekedar bermimpi dengan mimpi yang kosong. Yang mengerti katakan amin. Ada orang yang berkata begini saudara. Tahu nggak? Luar biasa loh. Dulu ada pendeta terkenal menubuatkan aku. Aku akan jadi bla 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 bla. Wah. Supaya nggak lupa nubuatan itu, aku akan print kata-kata nubuatan itu sebesar baliho di dalam kamar saya. Apakah salah saudara? Enggak salah. Tapi kalau itu hanya sebagai logo, aksesoris, maka yang terjadi adalah saudara tidak akan menggenapi visi atau tujuan itu. Kalau saudara ngomong lagi nubuatan itu, dan saudara nggak melakukan apa-apa, tiap hari jadi kaum rebahan, ya. Dan tiap hari hanya pasang status di WA, semua akan indah pada waktunya. Saya mau bilang ya saudara ya, pret. Coba kita bilang sama-sama, 1, 2, 3, pret. Nah ya. Mohon maaf ya saudara, kalau saudara begitu, saudara nggak akan pernah alami penggenapan nubuatan itu. Lebih baik kita ada effort. Walaupun di dalam effort kita mungkin kita ada alami yang namanya gagal, rugi, lalu orang lain mencibir, hati kita lalu timbul gejolak, kesel. Nggak apa-apa, mending begitu daripada saudara rugi karena tidak melakukan apapun dan saudara
melewati banyak waktu dengan sia-sia. Ya kan? Akhirnya hidup saudara apa? Zonk. Jadi jangan bangga ketika saudara dapat visi dari hamba Tuhan terkenal tertentu. Karena kadangkala manusia itu membanggakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dia banggakan. Sorry ya, agak keras kata-katanya pagi hari ini. Karena hatiku padamu. Saya sayang sama saudara. Lebih baik visi atau tujuan itu tangkap dalam hati, lalu lakukan. Saya percaya tindakan saudara itulah yang mendekatkan saudara kepada mujizat dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom, kaum profesi muda. Shalom. Ngerasa udah punya anak semua. Kalau kamu anak muda, jomblo ya, saya setuju prinsip kalau jodoh itu dari Tuhan. Tapi pertanyaannya apa langkah saudara? Kan gitu ya. Ya. Nih saya kasih tahu ya, dandan. Dandan yang benar. Tahu dandan saudara? Ini saya cuma pendeta yang kurang kerjaan kayak saya gini saudara, ngajarin saudara untuk dandan saudara. Ya, yang penting pada pagi hari ini saya pengen saudara nggak cuma ketawa. Shalom, anak cowok-cowok. Nah, shalom. Badan itu harus wangi. Tahu wangi saudara? Ya, bedakan wangi ketek sama wangi parfum saudara. Ya, bedain. Itu bedanya jauh. Ya, bedanya jauh. Ya, saya mau kasih tahu, pakailah parfum yang wanginya itu bisa jarak 1 kilometer kecium saudara. Ya, untuk ngalahin wangi-wangi keteknya kita. Shalom anak perempuan. Shalom. Dandan yang cantik. Simpel aja, dandan yang cantik. Langkah selanjutnya. Saya setuju kalau Tuhan melihat hati, benar. Tapi masalahnya pria itu lihatnya pakai mata. Simpelnya kan begitu saudara. Ya. Saudara cinta Tuhan, di posisi itu udah benar tuh cinta Tuhan. Tapi mohon maaf ya, rambut kutuan. Iya. Dari jauh sih, wih ini udah kayaknya mupeng nih, muka pengen. Pas deket, rambut kutuan. Ketombean. Udahlah saudara, mohon maaf ya. Diberesin lah saudara, rambut dulu diberesin. Cowok kan jadi liatnya pada waktu jadi di jarak deket, ilfil. Tahu saudara ilfil? Hilang feeling. Ya. Malah cowok itu jadi berpikir begini loh. Oh, apa mungkin dia ini cinta Tuhan karena hidup dia banyak masalah kali. Jadinya kan mikir gitu kan saudara. Ya kan? Saudara, saya selalu mendorong jemaat begini. Kalau ada yang perlu dibesuk, langkah praktisnya datenginlah. Jangan takut. Gak usah mikir, aduh Pak saya gak bisa ini, saya gak bisa itu. Nanti gimana Pak? Udah gak usah mikir kayak begitu saudara. Ada yang pernah bilang sama saya, Pak saya ini gak pede loh Pak kalau doain orang. Kalau saya doain orang, gimana kalau akhirnya penyakit dia gak sembuh. Tambah parah. Atau malah end. Iya kan? Mikirnya udah kejauhan saudara. Gini loh saudara. Tuhan itu mau nyembuhin atau enggak, ya itu terserah Tuhan. Ya. Bisa aja kita doa, dia sembuh langsung. Bisa. Bisa aja kita doa, kesembuhannya 1 sampai 2 bulan ke depan. Bisa. Bisa aja kita doa, Tuhan memang gak mau kasih kesembuhan. Tapi Tuhan mau ada rencana lain buat orang itu. Tapi dengan kita datang, mendoakan orang itu dan mungkin keluarganya tahu kita datang merasa mendapatkan perhatian dan proses perhatian kita ke dia itu bisa jadi loh membawa orang dan keluarganya menjadi kenal Tuhan. Katakan amin. Saya pernah suatu hari besuk mendoakan ada satu orang kecelakaan masuk ke salah satu rumah sakit di Bandar Lampung. Di saat saya datang, saya
saya ketemu ada temannya yang sakit itu juga datang. Teman yang kecelakaan itu juga datang. Menjenguk. Di situ saya berkenalan, ngobrol-ngobrol lah. Dan di saat ngobrol, oh saya tahu suami dia ini, saudara. Kebetulan suaminya saat itu tidak hadir karena sedang jaga toko. Dan saya mendapat informasi dari cerita si perempuan itu bahwa mereka tuh belum punya anak setelah sekian tahun menikah. Ketika saya mau pulang, sebelumnya tentu saja saya mendoakan kesembuhan bagi orang yang kecelakaan itu, saudara. Dan saya di situ juga berdoa bagi perempuan yang bercerita belum punya anak itu, supaya harapan punya anaknya terkabul, ya kan? Habis itu pulanglah saya. Kita nggak pernah ketemuan lagi. Lewat beberapa tahun, suatu ketika saya ada melihat di sosial media suami dari perempuan itu. Karena kan saya berteman dengan suaminya. Mereka ada berfoto merayakan ulang tahun anak yang ke-1. Dalam hati saya, tunggu dulu saudara, apa benar? Saya pastikan lagi, teman saya yang laki itu dengan perempuan yang sama enggak? Ngerti kan maksudnya? Ya. Oh iya ini. Wanita itu yang pernah aku temui di rumah sakit beberapa tahun yang lalu. Bener. Di momen itu saudara, saya diingatkan sama Tuhan. Lihat. Lihat anak itu. Yang dulu pernah kamu doakan. Mungkin mereka pun lupa kalau kamu pernah doakan. Tapi itu adalah hasil dari yang kamu doakan. Selalu ada hal yang baik kalau kita mendoakan orang. Jadi jangan pernah takut mendoakan orang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, hidup dengan bersandar pada sandaran yang tepat. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Namun Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Artinya dalam hal harta secara jasmania, kemampuan Petrus dan Yohanes sangatlah terbatas. Setuju ya? Dan akibatnya Petrus dan Yohanes tidak dapat memberi sedekah kepada si orang lumpuh itu. Namun bukan berarti Petrus dan Yohanes tidak dapat mewujudkan tujuan yang mulia dalam diri mereka, yaitu menolong si orang lumpuh tadi. Karena di ayat yang ke-6 tadi Petrus berkata, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Petrus dan Yohanes tidak memiliki harta jasmania, tapi perhatikan, mereka mempunyai harta yang lain, dan itulah yang mereka berikan kepada si orang lumpuh tersebut. Katakan amin. Justru apa yang mereka punyai ini sanggup mengubah si orang lumpuh sehingga dapat bangkit dan berjalan. Malah kalau yang mereka berikan adalah uang sedekah, uang receh, bisa jadi orang lumpuh itu akan tetap lumpuh dan masa depannya tidak berubah. Apa yang Petrus punyai? Petrus punya kuasa, katakan kuasa. Yang berasal daripada Roh Kudus, yang dijanjikan Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 tadi. Jadi Petrus dan Yohanes gak mikir gini, ya udahlah orang itu mintanya kan duit, mohon maaf Pak, aku gak punya duit. Lalu Petrus Yohanes nyelonong pergi. Nanti kalau kita ketemu orang yang mintanya doa, baru kita pelayanan. Petrus Yohanes gak begitu. Tapi dalam keterbatasan para murid ini, mereka gak habis akal. Aku mungkin gak bisa kasih apa yang mereka minta, tapi aku bisa kasih apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Aku tahu yang sebenarnya mereka butuhkan adalah kuasa Tuhan. Aku punya kuasa Tuhan. Aku akan gunakan kuasa ini supaya
dia bisa mengalami Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sehingga orang lumpuh itu bisa pulang, tapi bukan lagi diusung seperti sebelumnya. Ia pulang dalam keadaan berjalan, bahkan melompat-lompat sambil memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara ingin memiliki hidup yang bermutu, hiduplah dengan bersandar pada sandaran yang tepat. Katakan amin. Bersandarlah pada Tuhan yang punya kuasa, kasih, hikmat, kesetiaan yang dapat diandalkan. Bersandarlah pada Allah melalui Roh Kudus yang tinggal dan memenuhi hidup saudara. Sehingga hidup saudara tidak dapat dibatasi lagi oleh keterbatasan saudara. Si orang lumpuh tadi bisa mengalami mujizat, berarti keberadaan Petrus dan Yohanes di bait Allah pada petang itu telah membawa dampak positif dalam kehidupan orang lain. Itulah yang disebut kehidupan yang bermutu, yaitu hidup jadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Di tahun 2011 yang lalu, itu adalah momen saya melangsungkan pernikahan. Biasanya di momen pernikahan ya, ada namanya pemberkatan nikah. Setuju? Resepsi pernikahan ya. Tapi di pernikahan zaman now ya, ada yang namanya momen after party. Mungkin yang muda-muda aja yang tahu ya. Bedanya tuh apa sih Pak? Bedanya tuh ya, kalau pemberkatan nikah itu kusyuk, hikmat ya. Resepsi pernikahan itu meriah, tapi after party itu kekinian. Ya. Come on ya. Saya dan istri sebenarnya galau, ngadain enggak after party itu. Kalau saya mau play safe, main aman, ya setelah resepsi saya adain aja after party. Biar dipandang teman, acara meritan aku tuh seru, asik, bergengsi. Dan sebenarnya saya bisa aja untuk mengadakan after party itu. Teman-teman yang datang dari kota besar di luar Lampung untuk hadiri resepsi kami, mereka semua pasti terbiasa setelah resepsi pasti ada dong after partinya. Ya. Bro, ingat ya, gua datang ke Lampung itu bukan cari nasi, tapi gue cari DJ. Dari bahasa kita udah ngerti apa yang dia harapkan pada waktu dia datang ke resepsi kita. Kalau saya nggak ngadain after party, awalnya saya ada perasaan takut, malu. Nanti bakal diomongin, wah meritanya nggak seru, nggak ada after party. Akhirnya saya dan istri memutuskan pernikahan kami untuk tidak ada after party. Karena pertimbangan kami begini. Waktu dulu saya belum jadi pendeta, saudara. Ya. Karena pertimbangan kami begini. Hati kami nggak damai kalau di after party. Biasanya ada orang yang dikerjain, saudara. Dia minum habis 1 botol alkohol. Terus dia jackpot. Tahu jackpot, saudara? Ya. Muntah, terus dia nggak sadarkan diri, tergeletak, terus teman-temannya ngerekam dan nertawain dia, seolah itu hiburan yang paling lucu. Kalau momen itu saya lihat, sorry ya, saya bukan sok suci, jujur, saya nggak bisa ketawa, saya sedih. Gak tahu kenapa. Kok bisa ya senang lihat temannya muntah. Tergeletak gak sadar. Baju juga ada pada gak beraturan. Kebuka sana kebuka sini. Saudara, saya mau kasih tahu ya saudara. Hiburan dunia itu seram saudara. Yang penting fun, lucu. Walau manusianya jadi bakal hancur. Dan tahukah di momen itu banyak orang yang sedang tidak sadarkan diri akibat mabok. Lalu mereka melakukan tindakan yang tidak sadar diri. Yang akhirnya di ujungnya penyesalan. Banyak saudara.
Banyak orang di luar sana menyia-nyiakan hidupnya. Karena mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Mereka mabok-mabokan. Mereka dugem-dugeman. Mereka hanya tahu apa yang mereka senengin. Tapi mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka belum tahu ada sesuatu yang lebih mulia dari apa yang mereka kerjakan. Mereka belum tahu akan dibentuk Tuhan jadi seperti apa dalam kehidupannya mereka. Mereka belum tahu ada kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka seperti apa. Mereka belum tahu sebenarnya ada tujuan yang besar dari Tuhan untuk kehidupannya mereka. Makanya hari ini saya mau katakan kepada saudara semua, orang di luar sana ya butuh mulut kita, butuh tangan kita, butuh hati kita, kalau kaki kita untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Katakan amin. Kita tidak boleh takut ditolak, takut diejek dalam menjadi saksi Kristus. Karena hari ini saya mau katakan kepada saudara, karena kita bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan bersandar pada kekuatan manusia. Yesus gak takut ditolak. Walaupun kenyataannya banyak orang menolak dia. Yesus semasa hidupnya tak gentar dihina. Walaupun kenyataannya benar-benar dicemooh, bahkan diludahi. Yesus semasa hidupnya gak lari dari penderitaan. Walaupun harus memikul salib sendirian. Jemaat MDC, pagi hari ini dengar baik. Jemaat MDC tidak boleh menutup mata. Tidak boleh berat hati. Berat langkah. Berat kata-kata. Berat dalam mendoakan. Berat untuk memulihkan orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita buta akan hal itu, mereka itu kasihan, saudara. Kadang hal seperti itu hanya butuh satu orang yang mau peduli dan mereka akan dipulihkan. Kalau kita mau hari ini bilang dalam diri saudara, aku mau jadi satu orang itu. Jadi suratan terbuka, punya keputusan untuk kebaikan sesama, ngomong, menyelesaikan. Akan banyak orang yang pulih dalam kehidupannya kita. Tidak hanya pulih, mereka akan bisa mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka mengalami kehendak Tuhan dalam kehidupannya mereka. Itu saudara, baru namanya kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk kehidupan yang bermutu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.